derajat, jurusan Hukum Tata Negara. Nah, di sini saya akan membuat video tentang mengenal lebih dekat hukum tata negara. Nah, apa sih hukum tata negara itu? Dan mungkin saya juga tidak membuat lebih detail, namun di sini kita bisa belajar bersama-sama. Nah, video yang saya buat ini yaitu mengenal sumber hukum apa saja yang berada dalam hukum tata negara. Oke, lanjut. Untuk yang pertama yaitu apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara merupakan serangkaian peraturan yang digunakan dan diperlukan kewenangan masing-masing badan negara dengan badan yang lain serta hubungan dengan individu-individu di dalam suatu negara. Nah, yang selanjutnya sumber-sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum formil, di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk, itu cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum yang termasuk ke dalam sumber hukum formal yaitu undang-undang yang mempunyai dua pengertian, yaitu arti formil dan material. Yang B, kebiasaan. Yang C, keputusan hakim. Yang D, traktat perjanjian. Nah, selanjutnya itu sumber hukum material. Sumber hukum material isi kaidah hukum tata negara yang mengikat setiap orang. Sumber hukum yang termasuk ke dalam sumber hukum material yaitu dasar dan pandangan hidup bernegara, kekuatan-kekuatan politik dan pengaruh saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Selanjutnya ada kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Merupakan yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggara negara untuk melengkapi penyempurnaan kehidupan mendominasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan dan hukum adat ketatanegaraan. Kumpulan keputusan pengadilan mengenai perkara yang serupa mengenai suatu jenis perkara hingga mengenai suatu jenis perkara sehingga memperkuat arti keputusan pengadilan itu sebagai sumber hukum. Nah, yang selanjutnya adalah traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian internasional ialah persetujuan yang diadakan oleh Indonesia dengan negara-negara lain, di mana Indonesia telah mengikat diri untuk menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakan itu. Traktat merupakan sumber hukum yang penting. Untuk itu tidak cukup traktat atau perjanjian ditandatangani oleh Indonesia, namun harus pula diratifikasi atau mendapat pengesahan sebelum perjanjian itu mengikat. Terima kasih.